Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7289. Angin bertiup mata penonton sekali lagi terfokus pada identitas Harvey York. Dan semua orang ingin melihat bagaimana perwakilan legendaris York akan membuat pilihan dalam keadaan seperti itu. Lagi pula, pada periode kritis dan sensitif ini, kata-kata dan tindakan Harvey York dapat menentukan arah masa depan Jie Cheng. Harvey York menyipitkan matanya dan melihat ke tempat di lapangan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Jonathan Leduk, Chen Tiangang, apakah kalian berdua benar-benar ingin melihat? Haruskah saya harus berdiri tegak sekarang dan mengambil alih posisi tuan kota? Atau apakah saya sangat lemah dan mundur secara langsung? Jika saya masuk, saya akan bertarung sampai mati dengan 7 keluarga leluhur Jie Cheng. Satu hal buruk adalah saya dalam dilema, dan tidak ada tempat untuk mati. Jika aku mundur, sejak saat itu, tidak akan ada perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H. Begitu Jie Cheng menanggapi urusan ini. Mereka tidak akan ada hubungannya denganku. Tapi, mengapa aku harus mengikuti cara yang telah kau tetapkan untukku? Mengapa saya harus memilih?" Setelah kata-kata itu jatuh, Harvey York bergerak dan langsung datang ke tempat di depan Dao Wujue. Saat berikutnya, dia mengangkat tangan kanannya, dan token identitas dari perwakilan Liga Bela Diri Negara Besar H jatuh ke tangan Dao Wujue. Harvey York tersenyum tipis dan berkata, "Orang yang memutuskan Tuan Muda Jie Cheng hanya bisa dilakukan oleh penguasa kota Dao. Kamu, dan kamu. Tidak ada dari kamu yang memenuhi syarat." Saat berbicara, jari-jari Harvey York menunjuk ke masing-masing imam besar, Jonathan Leduk dan Chen Tiangang. "Imam besar, tidakkah kamu ingin menunjuk Chen Tiangang untuk naik tahta? Chen Tiangang, tidakkah kamu ingin menjadi tuan muda dari Jie Cheng ini?" Harvey York mundur setengah langkah dan menunjuk ke tanah. "Ayo, kamu berlutut. Selama kamu berlutut dan berdoa, aku percaya bahwa Tuan Dao akan membiarkanmu menjadi perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H yang selalu kamu impikan. Jadilah tuan muda kota dunia ini. Apakah kamu berlutut atau tidak?" Singkatnya, penonton melihat ke arah Chen Tiangang. Pengaturan strategi yang hebat dan canggih. Pandangan jauh ke depan dan rencana imam besar atas segalanya. Tetapi tidak menghitung kalau Harvey York benar-benar melakukan langkah ini. Langkah ini secara langsung mengubah kembali situasi di Jie Cheng. Sederhananya, semua pengaturan sebelumnya ditujukan atas asumsi pada keinginan Harvey York untuk berada di posisi teratas. Tetapi pada saat ini, Harvey York tidak tertarik menjadi penguasa dan pengaturan yang telah dipersiapkan menjadi tidak ada artinya. Pukulan yang telah lama direncanakan Jonathan Leduk seolah-olah telah mendarat di udara. Tidak berdaya dan tidak berguna. Adapun Chen Tiangang, ekspresinya berubah untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak berlutut. Karena dia tahu betul bahwa alasan terpenting mengapa dia bisa mendapatkan dukungan dari 7 guru besar adalah karena dia ingin bertarung melawan Dao Wujue. Dan beberapa orang dari 7 keluarga besar akan mendukung Chen Tiangang karena kepentingan mereka dan untuk melawan Dao Wujue. Begitu dia berlutut, dukungan dari orang-orang ini akan hilang. Pada saat itu, dia Chen Tiangang akan menjadi apa? Sebuah marionet atau boneka.
Masalahnya telah sampai pada titik ini. Semuanya bisa dikatakan diselesaikan. Chen Tiangang ditakdirkan untuk tidak bisa berlutut. Dan jika dia tidak berlutut, pandangan jauh ke depan dan keagungan imam besar akan sia-sia. Dalam permainan ini, pemenang terakhir adalah Dao Wujue. Dan hanya Dao Wujue. Harvey York menyaksikan adegan ini. Akhirnya tersenyum, berbalik dan pergi. Aku tidak peduli dengan masalah Jie Cheng. Aku tidak akan mengambil kembali identitas perwakilan dari Liga Bela Diri negara besar Hanamun. Aku akan memberimu waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan, saya akan kembali untuk melihat apakah karma kota dunia ini telah diselesaikan. Jika saat itu Boundary City masih menjadi Boundary City saat ini, maka aku akan membuat dunia tidak lagi memiliki Boundary City. Berbicara tentang ini, Harvey York menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Ini berangin. Aku akan pulang untuk menemani istriku. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.